Shalom, apa kabar di hari Minggu yang luar biasa ini? Kita bersyukur bahwa sebentar nanti kita masih diberikan waktu kesempatan untuk bersekutu bersama di dalam Tuhan. Kami menyambut saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online gereja kami. Selamat datang di GBI Eklesia. Kami menyambut saudara semua sebagai keluarga rohani di dalam Kristus. Jika saudara merasa diberkati melalui ibadah online hari ini dan rindu bergabung bersama GBI Eklesia untuk tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, silakan mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat GBI Eklesia dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia. Bagi saudara yang telah beberapa kali mengikuti ibadah online dan merasa bahwa GBI Eklesia adalah rumah untuk bertumbuh dan memutuskan untuk menjadi jemaat GBI Eklesia, kami mengajak saudara bergabung di dalam kelompok sel Eklesia Family. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar berikut ini. Sekarang saatnya kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat menikmati lawatan Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Biarlah kemuliaan Tuhan, kuasa Allah Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, amin. Yang bersuka cita saat ini boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada oleh karena kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap hari. Dan kami bersyukur padamu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan jamah kami, ampuni kami. Layakan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di mana kami boleh membawa korban syukur kami. Pujian, penyembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu di saat kami memuji menyembah Engkau, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, ada kuasa pembebasan, ada kemuliaan Allah dinyatakan atas kehidupan kami, dan nama-Mu Tuhan ditinggikan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun setiap umat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang diberkati, boleh sama-sama katakan, amin. Terima sukacita surga. Ya. Haleluya. Kami bersukacita sebab Tuhan ada dalam hidup kami. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, penuhi kami. Kami terima sukacita-Mu Tuhan saat ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai. Haleluya.
hilang kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Yo. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Lebih dahsyat bagi Tuhan. Yuk katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk, boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sebab Roh Kudus tercurah bagi saya dan saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Yo! Mari bersorak bagi Dia. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, memulihkan setiap umat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, dengan iman katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Yo! Mari bersorak bagi Dia. Yeah! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata ku
siap lagi katakan, yuk. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, nyata kuasanya. Haleluya, nyata kuasamu Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Kau Tuhan, Alangkah indahnya Tuhan bersamamu. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Yes Lord, kami sembah Tuhan.
kehadiran kami. Kau kemuliaan bagi kami Tuhan. Yes Lord. Biarlah hidup kami penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami mau katakan, Engkau pujian bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu Tuhan, penuhi tempat ini Tuhan. Yes Lord, we worship You. Oh, dalam bait-Mu ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Engkau Tuhan, Kau kemuliaan kami. Haleluya. Kekudusan-Mu Tuhan penuhi tempat ini. Kami sembah dalam bait-Mu Tuhan. Ku tersungkur di kaki, hingga kemuliaan-Mu Tuhan kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan kan nyata dalamku. Kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami rindu jamahan kasih-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, sentuh hati kami, jamah hati kami ya Tuhan. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Yes Lord Jesus. Allah
dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu Tuhan. Kami rindu Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu Tuhan. Kami rindu dekat denganmu, tinggal di hati Allah Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan, dengan urapanmu Tuhan. Dekat denganmu, tinggal di hati. Kami rindu selalu Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hati. Kami rindu Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya berserah kepada hamba-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami yakin dan percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Firman Tuhan yang akan memberikan kesembuhan kepada kami. Firman Tuhan yang akan memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Kami siap membuka hati dan firman-Mu kiranya menggarap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam saudara-saudara. Senang boleh menyapa Bapak Ibu yang sedang berada di rumah ataupun Bapak Ibu yang sedang berada di luar rumah, namun tetap ikut ibadah online GBI Eklesia, gereja yang kita cintai. Saya berdoa saudara-saudara kita tetap dalam keadaan sehat, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap memberkati kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang new wine atau anggur baru. Puji Tuhan saudara, anggur merupakan tanaman yang sudah dibudidayakan sejak tahun 4000 sebelum Masehi di daerah Timur Tengah. Perkebunan anggur saudara-saudaraku dalam perjanjian lama sudah dikenal sejak zaman Nuh. Anggur yang terkenal berasal dari lembah Eskol dan dari daerah Libanon. Dalam perjanjian baru tentang anggur dicatat dalam peristiwa perkawinan yang di Kana. Tuhan Yesus pertama kali mengadakan mujizat yaitu mengubah air menjadi anggur. Anggur sangat berharga saudara-saudara dan lazim ada dalam suatu pesta. Menurut penelitian dari Pusat Kesehatan Universitas Maryland yang ada di Amerika, ternyata saudara-saudara, anggur itu memiliki beberapa khasiat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Antara lain penyakit kulit, peradangan,
pendarahan, kanker, kolera, cacar, bahkan banyak penyakit yang lainnya. Kalau anggur saja, saudara, dapat memberikan kesembuhan kepada kita. Sebagai ciptaan Tuhan, anggur yang adalah pohon-pohonan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang di daerah Timur Tengah. Apalagi Tuhan pun sebenarnya rindu untuk memberikan anggur baru kepada saya, kepada saudara, dan kepada kita semua. Oleh karenanya saudara-saudara, mari kita buka kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasal yang ke-38, Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 37 sampai ke-38. Demikianlah firman Allah. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus diisi dalam kantong yang baru pula. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca tersebut berbicara tentang anggur baru. Anggur baru itu berbicara tentang sesuatu yang ilahi, yang datang dari Tuhan, yang belum pernah kita terima atau belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang ilahi, apakah itu? Yang pertama, sesuatu yang ilahi berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan mengalami cinta kasih dan rindu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kerinduan yang dalam untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kita dari kantong kulit yang tua atau dari tabiat lama kita. Tabiat lama, saudara-saudara, berbicara tentang manusia lama atau keinginan daging kita. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa keinginan daging itu berupa percabulan, berupa kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berarti memiliki kerinduan untuk mengetahui kebenaran. Nah, yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan berbuah. Karunia lidah, saudara-saudaraku, memang seringkali bisa dipalsukan. Tanda ajaib bisa saja dipalsukan. Tetapi buah Roh Kudus tidak mungkin bisa dipalsukan. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah engkau dapat melihat orang tersebut dipenuhi atau tidak oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudaraku, yang ketiga, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang tersebut memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Niko Kili-Kili adalah salah seorang mantan preman. Dia disebut sebagai panglima kejahatan yang seringkali mengalami berbagai macam serangan dari lawan-lawannya. Satu kali, saudara-saudaraku, ketika Niko Kili-Kili diizinkan Tuhan untuk mengalami hal yang paling dahsyat dalam kehidupannya, sampai-sampai melalui cedera yang ada dalam tubuhnya, dia sedang berada di ujung maut. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Dan dalam sebuah buku saya membaca bahwa mantan preman itu sekarang sudah memegang beberapa komsel yang terdiri dari 7 sampai 8 ribu orang. 7
7 sampai 8.000 orang, saudara-saudaraku. Dahsyat dan luar biasa. Bahkan 3.000 diantaranya merupakan mantan preman. Ada keberanian yang diberikan oleh Tuhan melalui rohnya kepada mereka yang mengalami kepenuhan atau yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Anggur baru berbicara tentang semangat yang baru. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya bukan karena ia bodoh, saudara-saudaraku. Bukan karena ia tidak berpendidikan, tetapi karena tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Ketika tidak ada semangat, saudara-saudaraku, kita akan sulit menjalani hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Amsal 18 ayat 14 berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ternyata, saudara-saudaraku, semangat ini adalah amunisi bagi kita. Amunisi yang dapat kita gunakan sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan dan tekanan hidup yang sedang kita alami. Amunisi adalah benda yang dapat diisi dengan bahan peledak atau misiu yang jika saudara-saudaraku dilontarkan ke salah satu benda, maka benda tersebut hancur. Ingat, semangat adalah amunisi. Kalau kita memiliki semangat atau amunisi, maka pastikan diri saudara, sekalipun mungkin engkau sedang mengalami goncangan dalam hidupmu akibat daripada COVID-19, mungkin ekonomi kita, mungkin keluarga kita mengalami dampak yang serius oleh karena COVID ini. Tetapi percayalah, ketika ada amunisi, ketika ada semangat, kita mampu menghadapi, bahkan menghancurkan masalah tersebut bersama dengan Tuhan. Semangat bisa berfungsi sebagai bahan bakar yang membuat kita bisa meraih masa depan yang cerah. Bahan bakar adalah materi yang bisa kita jadikan sebagai energi. Kalau kita memiliki energi yang berasal daripada firman Tuhan, saya yakin dan percaya, bahkan saya bisa pastikan saudara-saudaraku, orang yang memiliki energi yang datang dari Tuhan akan dimampukan untuk melihat kemenangan demi kemenangan, bahkan mujizat demi mujizat. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, anggur baru berbicara tentang kapasitas baru. Kapasitas adalah daya tampung. Dalam Lukas 5 ayat 37 dikatakan demikian. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Saudara-saudara, anggur itu akan mengalami fermentasi. Ketika anggur baru dimasukkan dalam kantong kulit yang lama, maka saudara-saudaraku, anggur baru tersebut yang mengalami fermentasi akan bisa mengoyakkan kantong kulit yang lama atau kantong kulit yang tua. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, untuk kita bisa memperluas kapasitas kita, yang pertama kita harus memiliki niat atau kemauan. Niat itu ditumbuhkan melalui motivasi. Motivasi untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar dalam hidup ini. Milikilah niat, kemauan. Saya yakin dan percaya, pepatah berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika kita punya niat, ketika kita punya kemauan, saya yakin dan percaya, Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, hal yang dapat memperluas kapasitas kita adalah investasi. Dalam Matius 25 ayat 16 dikatakan demikian. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saudara-saudaraku, evaluasi merupakan hal yang dapat memperluas kapasitas kita. Evaluasilah apa yang menjadi kelebihan saudara. Evaluasilah apa yang menjadi kelebihan kita. Lalu kita berinvestasi di situ. Saya yakin dan percaya masing-masing kita punya kelebihan. Mungkin ada orang yang punya kelebihan dalam bidang musik. Investasikanlah waktumu untuk mengembangkan apa yang engkau miliki.
Mungkin saudara dipercayakan Tuhan memiliki kelebihan untuk mengelola keuangan. Maka saudara harus menginvestasikan waktu saudara untuk mempertajam agar kelebihan yang saudara miliki itu dapat dikembangkan. Mungkin saudara-saudaraku punya kelebihan di dalam membangun komunikasi. Investasikanlah waktumu untuk saudara-saudara bisa mengembangkan kemampuan saudara-saudara. Jikalau kita berhenti berinvestasi, maka tidak akan ada yang bisa kita dapatkan. Oleh karenanya, di masa pandemi yang sangat sulit ini, saudara-saudaraku, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Kalau kita punya niat, kalau kita mau berinvestasi, maka jalan akan terbuka kepada setiap kita. Nah, saudara-saudaraku, dari 3 hal tersebut, ketika Tuhan memberikan anggur yang baru, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya semangat yang baru, bahkan kita memiliki kapasitas yang baru. Ini bukanlah perihal yang gampang. Kalau kita mau mengalami hal tersebut, kita harus mempersiapkan kirbat yang baru pula. Mari kita dengarkan dari Pastor Andrew. Puji Tuhan, untuk menerima anggur yang baru, saya percaya bahwa Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Siapkanlah kirbat yang baru pula. Karena di dalam tradisi orang-orang Israel untuk menyimpan anggur, tidak mungkin atau tidak boleh menyimpan anggur yang baru di dalam kantong kulit yang lama atau kirbat yang lama. Mengapa begitu? Karena kirbat yang lama, tingkat elastisitasnya sudah sangat berkurang, Bapak Ibu Saudara. Kadar minyak di dalam kantong kulit yang lama itu sudah sangat berkurang, sehingga mempermudah untuk terjadi pecah terhadap kirbat yang lama itu ketika anggur yang baru mengalami proses fermentasi. Jadi tidak mungkin untuk menyimpan anggur yang baru di dalam kirbat yang lama. Garis bawahi ini. Untuk menyimpan anggur yang baru, harus pula menyimpannya di dalam kirbat yang baru. Saya sudah banyak melihat, banyak mendengar kesaksian orang percaya, justru ketika berkat itu datang, mereka tidak siap. Ketika promosi itu datang, mereka tidak siap. Justru ketika masih sedikit berkat, mereka belum siapa-siapa, mereka aktif di gereja sebagai relawan, sebagai pendoa, terlibat di dalam pelayanan misi dan lain sebagainya. Tetapi ketika promosi itu datang, Bapak Ibu Saudara, mulai sibuk sana-sini, susah untuk dihubungi, tidak peduli dengan pelayanan. Artinya begini, dia tidak siap dengan berkat Tuhan. Dia tidak siap dengan perkara-perkara yang hebat. Istilah saya begini, kirbatnya pecah oleh karena proses fermentasi itu. Banyak yang tidak siap dengan proses, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari yang baik ini, saya mau bicara tentang kirbat yang baru. Kirbat yang baru itu bicara tentang hati yang baru. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 berkata begini, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Artinya begini, jika ada hati yang baru, ada juga hati yang lama. Nah, apa itu hati yang lama? Hati yang lama adalah hati yang keras, yang tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang jahat, tidak sekedar jahat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Lebih dari itu, dia juga jahat kepada pasangannya, bisa saja jahat kepada pendetanya, ngomongin pembimbing rohaninya, kakak rohaninya, orang tua rohaninya. Nggak bisa jaga mulutnya karena hatinya jahat. Maunya menyakiti orang lain. Pikirannya itu pikiran yang jahat. Kenapa? Hatinya juga jahat, penuh kepahitan. Maka perkataannya itu juga perkataan-perkataan yang membuat orang lain menjadi pahit. Ini hati yang lama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempertahankan hati yang lama, maka tidak mungkin anggur yang baru itu dicurahkan untuk masuk di dalam
kirbat yang lama, hati yang lama. Nah, apa itu hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang taat dan mau dibentuk oleh Allah sehingga kita mencapai tujuan. Apa yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Yang pasti percayalah, Allah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah saya dan Bapak Ibu Saudara, kita semua, engkau dan seisi rumah tanggamu, anak-anakmu, pasanganmu, orang tuamu, mertuamu. Ini menjadi doamu dan doaku juga, Bapak Ibu Saudara. Supaya semua kita memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Dan hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati seseorang, Bapak Ibu. Percayalah, hati yang keras sanggup diubahkan oleh Tuhan jika engkau mau membuka hatimu di hadapan Tuhan. Saya juga sudah banyak mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang percaya yang dulunya pasangannya begitu keras hati. Tidak mau ke gereja. Kasar omongannya, bahkan bertindak kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hatinya. Kalau hatinya berubah, maka tingkah lakunya berubah. Kalau hatinya berubah, maka perkataannya yang kasar menjadi perkataan yang lemah lembut. Dulunya menjadi batu sandungan, ketika hatinya diubahkan oleh Tuhan, diberi hati yang baru, maka hidupnya, perkataannya jadi kesaksian bagi banyak orang. Dengan demikian nama Tuhan ditinggikan, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang penjahat, seorang teroris di Filipina. Namanya Roger Arienda. Pada tahun 1970, dia adalah seorang yang sangat mahir menggunakan senjata api. Dan kemudian dia mengumpulkan beberapa orang. Dia berkomplotan dengan beberapa orang dan merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Filipina saat itu. Namanya adalah Ferdinand Marcos. Tapi ternyata rencana ini diketahui, lalu kemudian terjadilah penangkapan terhadap Roger Arienda dan komplotannya. Lalu kemudian Roger Arienda dijatuhi hukuman 12 tahun hukuman penjara. Nah, di dalam penjara ini, sesuatu yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu. Di tahun ketiga dia menjalani hukuman di penjara, satu ketika dia melihat ada sebuah buku berwarna merah. Nah, waktu dia melihat buku berwarna merah itu, dia mengambil. Dan dia pikir bahwa buku merah itu adalah bukunya Mao Zedong, seorang pemimpin komunis Tiongkok. Tapi ternyata waktu dia lihat, bukan buku merah. Ternyata ini Alkitab. Dia kesal sekali dan dia mau buang Alkitab itu. Tapi dia pikir begini, ternyata tidak ada salahnya untuk membaca Alkitab ini. Dan perlahan-lahan Bapak Ibu, lembar demi lembar, ayat demi ayat, dia baca. Dia baca firman Tuhan. Dan waktu dia baca firman Tuhan, Roh Kudus mulai berbicara di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya jamahan Tuhan itu luar biasa untuk kehidupannya. Roh Kudus mengubah hatinya yang keras. Bayangkan Bapak Ibu, seorang penjahat, seorang teroris, seorang pembunuh, ketika dia baca firman, Tuhan sanggup mengubah hatinya. Waktu dia baca Alkitab, hati yang keras itu diubah oleh Tuhan. Dan saat itu Roger Arienda bertelut di hadapan Tuhan. Air matanya menetes. Hatinya tergoncang. Dia buka hati untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia tinggalkan kehidupannya yang lama. Dan tahukah Bapak Ibu, dia tidak sekedar menjadi seorang petobat yang baru, tapi Tuhan juga memakai dia sebagai penginjil yang hebat. Di dalam penjara itu, dia memenangkan banyak orang, banyak penjahat yang kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan luar biasanya, pada hari Natal di tahun 1980, Roger Arienda akhirnya mendapatkan pengampunan dari presiden. Lalu kemudian dia dibebaskan. Nah, ketika dia pulang ke kampung halamannya,
Bapak Ibu, hanya dalam jangka waktu 1 minggu saja. 1 minggu saja. Dia melakukan penginjilan, dia bersaksi kepada sanak saudaranya, kepada keluarga besarnya. Dan Bapak Ibu tahu, 36 orang dari anggota keluarganya dimenangkan, percaya kepada Tuhan. Dia mulai dari keluarga, Bapak Ibu. Dan akhirnya Roger Arienda menjadi penginjil yang sangat terkenal, memenangkan banyak jiwa di Filipina. Bapak Ibu lihat, seorang yang memiliki hati yang keras, hati yang lama, kirbat yang lama. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kirbat yang lama menjadi kirbat yang baru. Hati yang lama menjadi hati yang baru. Keras hati, dilembutkan hatinya. Orang jahat diubah menjadi baik. Kalau Tuhan sanggup ubah Roger Arienda, dengar baik. Tuhan sanggup ubah pasanganmu. Tuhan sanggup ubah ekonomimu. Tuhan sanggup ubah kondisi keluargamu. Setiap hubungan yang sudah rusak, hancur karena dosa, Tuhan sanggup ubahkan. Pertanyaannya, maukah engkau buka hati untuk Tuhan mengubah hatimu menjadi hati yang baru? Bicara kirbat yang baru juga bicara mindset yang baru. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 23 berkata begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Menarik sekali, saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris King James Version. Di dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan begini, and be renewed in the spirit of your mind. Versi bahasa Indonesia menggunakan kata dan, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tetapi versi King James tidak menggunakan kata dan atau and, dia menggunakan kata of. The spirit of your mind. Yang Tuhan mau ubah adalah, yang Tuhan mau baharui adalah the spirit of your mind. Artinya begini, objek yang Tuhan mau ubah adalah pikiran. Your mind. Your mindset. Pikiranku dan pikiranmu. Kenapa begitu? Mengapa harus mengenakan mindset yang baru, Bapak Ibu Saudara? Karena mindset adalah, catat baik-baik ini, mindset adalah pemimpin atau pelopor dari semua tindakan kita. Kenapa orang bertindak yang jahat? Karena mindsetnya jahat. Kenapa orang di kantor suka curi-curi waktu, bolos? Ada bos, dia pura-pura kerja bagus, tapi ketika nggak ada bos, dia leha-leha, dia main game, dia nonton YouTube, dia tidak bertanggung jawab dalam bekerja. Kenapa? Mindsetnya mindset yang lama. Kenapa ada pasangan yang waktu di kantor dia main gila, tapi kalau di rumah, sepertinya alim sekali, saudara. Kenapa? Mindsetnya mindset yang lama. Saya percaya bahwa 2021 berkat Tuhan akan melimpah untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi syaratnya adalah relakan Tuhan mengubah mindsetmu yang lama menjadi mindset yang baru. Mindset yang baru itu bicara mengenakan pikiran yang positif. Efesus 4 ayat 17 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Buang semua pikiran yang sia-sia, yang gak berguna Bapak Ibu, yang tidak bersesuaian dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ayo ibu-ibu, jangan suka negatif thinking lagi. Begitu juga dengan bapak-bapak, orang-orang muda juga. Buang semua pikiran-pikiran yang negatif. Baperan dikit-dikit, baper dikit-dikit, curiga. Buang semua. Kenakan pikiran yang positif. Itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Baik secara fisik atau mental, Bapak Ibu. Anggur baru itu dicurahkan untuk orang-orang yang secara spiritual sehat, Bapak Ibu. Mentalnya juga sehat.
mindsetnya sehat. Buang semua pikiran yang sia-sia. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ini firman Tuhan bicara jelas di dalam Kolose pasal 2, pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 2 berkata begini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bicara tentang heavenly mindset, bukan earthly mindset. Mindset surgawi. Apa yang Bapa kehendaki, itu yang menjadi pikiran kita. Nah, untuk membentuk heavenly mindset, caranya adalah rajinlah menaklukkan pikiran kita di dalam kehendak Allah. Rajin baca firman. Rajin doa. Morning worship ada di gereja kita via Zoom. Dari hari Selasa sampai hari Sabtu, Bapak Ibu. Jam 5 pagi. Kita baca firman, kita berdoa. Ayo ikut. Supaya pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan anggur yang baru. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan, overthinking is the biggest cause of unhappiness. Berpikir yang terlalu berlebihan adalah penyebab terbesar ketidakbahagiaan. Saya sudah melihat Bapak Ibu Saudara, di zaman modern ini, ada banyak orang-orang muda, kebahagiaannya ditentukan oleh lambang jempol di Facebook, lambang hati di Instagram, banyaknya subscribers dan viewers di YouTube. Ini mindset salah, Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah, kebahagiaan kita itu di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada banyak orang overthinking, cemas akhirnya, takut tidak diakui, overthinking. Sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi dia overthinking, dia takut, dia dikuasai oleh kecemasan. Akhirnya, unhappiness yang terjadi, ketidakbahagiaan. Bapak Ibu, orang-orang muda, dimanapun kau berada, percayalah, anggur yang baru itu dicurahkan. Anggur yang baru juga bicara tentang sukacita yang baru, Bapak Ibu. Anggur yang baru bicara damai sejahtera yang baru. Relakan hati dan pikiranmu dibaharui oleh Tuhan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya bahwa Tuhan mempersiapkan anggur yang baru. New wine untuk setiap umat-Mu. Dimanapun umat-Mu sedang menonton atau mendengarkan ibadah hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus dicurahkan. Ada semangat yang baru. Ada kapasitas yang diperbesar. Dan kami percaya untuk menerima anggur yang baru. Tuhan menginginkan supaya kami memberikan hati kami, mempersiapkan kirbat yang baru, hati yang baru, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, pikiran, mindset yang dibaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Jamah umat-Mu dimanapun mereka berada, mereka mengalami anggur yang baru, mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Ada sukacita, ada perkenanan, ada pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Pastor Moratua dan Pastor Andrew yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai dengan dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kita akan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan lewat scan QR persembahan yang tertera di layar televisi atau di gadget saudara terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu, Engkau menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, dan 12. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Engkau menghardik belalang pelahap
dari kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu, dan apa yang mereka tabur, boleh mereka tuai dengan sukacita. Kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Selamat menabur, mari kita saksikan Eklesia Flash News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GB Eklesia, apa kabar Anda di hari Minggu yang dahsyat ini? Kiranya saudara semakin bertumbuh dalam iman. Senang sekali saya Ana dapat berjumpa dengan saudara dalam Eklesia Flash News minggu ini. Apa saja agenda GB Eklesia sepekan mendatang? Berikut informasinya. Shalom, saya Pendeta Elitari menyampaikan lipat terima kasih buat PMI, PME, pelayanan misi Eklesia lewat Pak Yadi boleh hadir di tengah-tengah kami dan sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja GB Soe. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dari PME yang telah membantu kami untuk pembangunan gedung gereja yang berukuran 8 kali 25 meter. Di tempat ini kami tetap berdoa biar Tuhan memberkati PME dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang membantu kami dalam pembangunan gedung gereja di tempat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kamus Keluarga Muda Sehati mengadakan seminar keluarga khusus keluarga muda dengan tema Startup Family yang akan diadakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 23 Januari sampai 13 Februari 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. GBI Eklesia akan mengadakan Eklesia Discipleship 1 Angkatan ke-7 pada tanggal 31 Januari sampai tanggal 7 Maret setiap hari Minggu pukul 15.30 melalui Zoom. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi di nomor berikut ini. Ibadah Gemas hari Selasa tanggal 26 Januari akan dilayani oleh Pastor Yonatan Hala dengan tema Jangan Takut. Ibadah ini diadakan melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Komunitas Pria Eklesia mengadakan seminar Alkitab dengan tema Perjanjian Lama yang akan dibawakan oleh Dr. Samuel Pang. Seminar ini diadakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari pukul 19.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut.
Demikianlah Eklesia Christmas minggu ini. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang anak Tuhan bagaimana Tuhan sudah menolong kehidupannya. Terima kasih Pak. Bisakah Bapak ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di tahun 2020 yang membuat Bapak semakin mengasihi Tuhan? Jadi pada tanggal 9 Oktober saya mengalami kecelakaan, di mana pada saat itu saya dalam perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta. Di belakang ada kendaraan yang memberikan lampu jauh, sehingga mobil yang dikendarai teman saya itu harus ke kiri. Tiba-tiba di depan saya ada mobil yang menabrak dari kiri, sehingga mobil yang kita kendarai menabrak tembok pembatas jalan, dan mobil oleng terseret tembok, lalu mobil tiba-tiba terguling. Jadi saat terguling itu dalam hitungan detik saya tiba-tiba udah ada di bawah. Jadi posisi pintu kiri udah di jalanan dan mobil terseret kurang lebih 200 meter. Ternyata kita nggak apa-apa, aduh puji Tuhan nggak apa-apa. Tapi badan saya udah dihimpit teman saya. Terus saya coba tendang-tendang kaca, ternyata kacanya kan saya mau coba keluar tapi nggak bisa gitu kan. Beruntunglah saat itu, puji Tuhan ya, pada saat itu tidak ada mobil yang lari kencang di belakang dan juga cuacanya bagus. Ya, puji Tuhan ya, Pak ya. Sehingga kami semua pada saat itu dalam keadaan selamat, dan langsung pada saat itu juga kami dibawa ambulan ke rumah sakit di Purwakarta. Jadi 3 orang teman saya ikut ambulan ke rumah sakit, saya ikut derek. Setelah sampai di rumah sakit, teman saya sudah terbaring di rumah sakit, ada yang diinfus. Saya saat itu normal saja seperti biasa, cuman tangannya aja agak sakit, jari tangan. Dan saya dengar ada kesaksian kedua yang juga tidak kalah luar biasa. Silakan. Iya, Bu Mimi. Jadi saat itu setelah saya kecelakaan tersebut, 3 minggu kemudian saya mengalami sakit di pinggang. Tapi karena saya nggak tahan sakit, akhirnya saya ke rumah sakit lah saat itu. Kalau untuk nginep itu kan mesti observasi, di swab ya, dan hasilnya itu negatif sehingga saya boleh dirawat. Nah, saya dirawatlah 3 hari di sana. Nah, selama 3 hari tadi, saya satu ruangan dengan 1 orang lain gitu ya, karena kamarnya 2 bed. Nah, hari kedua tersebut orang tersebut batuk-batuk. Jadi batuk-batuk, terus saya sempat dengar dia bicara sama istrinya, telepon, "Mi, saya temperaturnya 38 derajat. Saya tidak berpikiran saya bakal kena COVID. Setelah itu saya pulang Sabtu, terus tanggal 16 saya mulailah menggigil, terus sakit badan, sama nggak bisa tidur tiap hari dari tanggal 16 sampai 19 November. Nah, saya merasa, waduh ini saya jangan-jangan kenapa gitu ya. Udah saya di swab, pada tanggal 19 saya di swab. Terus tanggal 20 dapatlah hasilnya. Saya positif COVID tanggal 20. Nah, setelah saya tahu COVID, saya bersyukur karena saya bisa diketahui lebih awal COVID-nya. Kedua, saya juga telepon Pak Gembala saya kena COVID. Jadi bisa tolong doakan saya. Jadi Pak Gembala saat itu doakan saya dan kasih saran saya berdoa tiap hari, terus mendengarkan lagu rohani, dan juga tenang, jangan panik, gitu kan ya. Meningkatkan imun ya Pak ya. Betul, karena kalau kita panik jadi stres, malahan nanti imunnya jadi lemah. Saya coba hari ke-6 itu ke UGD, karena saya nggak tahan, badan saya sakit semua. Nah di UGD itu saya coba mau dirawat, ternyata ruangannya penuh semua. Terus saya hanya minta obat saja hari Sabtu tersebut. Nah, kemudian pada hari Rabu minggu depannya saya ke dokter. Saya di ronsen sama diambil darahnya. Nah, besoknya itu saya ketemu dokter. Dokternya bilang, "Oh, ini kamu paru-parunya kurang bagus, malah ada seperti infeksi itu ya." Kemudian saya mencoba mencari rumah sakit. Rumah sakit itu nggak bisa dikontak.
Jadi kalaupun kita mau dirawat, kita mesti datang dan juga antri. Siapa yang duluan itu yang dapat ruangan. Nah, saat itu saya hanya dapat obat. Terus 3 hari kemudian saya itu ketemu dokter. Karena kan hasil dari swab saya PCR-nya kecil 13, standarnya itu 40. Terus dokter bilang ini di paru-paru kamu udah ada fleknya sama ada infeksi, dia bilang gitu ya. Kemudian di samping itu didimer tuh kayak apa? Kekentalan darah. Iya. Itunya yang saya udah melebihi dari normal. Jadi kamu harusnya dirawat kata dia tuh. Nah dicobalah, cari lagi rumah sakit. Di rumah sakit tadi nggak ada. Udah gitu cari melalui agen asuransi yang saya punya nggak ada juga. Nah kebetulan ada saudara saya yang menolong memasukkan saya ke RSPAD. Ya, puji Tuhan ya. Subroto, rumah sakit yang bagus ya. Saat itu juga saya langsung ke rumah sakit tersebut. Nah, saya daftar. Di situ ada juga beberapa yang daftar, malah disuruh ke Kemayoran karena udah penuh tempatnya. Wisma Atlet. Betul, ke Wisma Atlet. Nah, saya disuruh nunggu, udah daftar nunggu. Saya daftar cuma pakai KTP sama positif PCR-nya tadi. Saya nunggu di depannya ada satu tempat zona merah. Itu IGD ditulis zona merah. Itu sepertinya di dalamnya orang COVID semua. Ya. Isolasi ya? Ya. Nah akhirnya saya nunggu dari jam 4 sampai jam 7. Puji Tuhan lah dapat tempat gitu ya. Di sebelah saya mungkin setengah meter yang pakai oksigen di sini. Sebelahnya lagi pakai oksigen. Di sana ada yang ngejerit-jerit, diikat tangan kakinya. Nah saya nggak bisa tidur di situ terus terang. Nggak bisa tidur. Terus saya bilang, suster, saya nggak bisa tidur nih, bisa saya kasih obat tidur nggak? Pak, di sini itu ada juga yang 2 hari nggak tidur-tidur kata itu. Ya, waduh ini tambah menyeramkan sepertinya kan. Terus saya ngobrol lah sama yang sebelah saya subuh-subuh tuh. Pak, udah berapa lama di sini? Karena dia kan pakai itu oksigen. Saya udah 2 minggu di sini. 2 minggu Pak di IGD? Iya 2 minggu, nggak ada ruangan. Dia bilang, saya nggak tahu ditaruh di sini aja. Pak, pokoknya adalah jangan sakit COVID, kata dia tuh. Sakit semua, saya disuntikin semua, di dalam, aduh kayak dililit-lilit semua. Aduh, saya terus terang ada ngeri juga. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti tolong saya, beri kekuatan, betul. Nah udah gitu, saya nggak tidur tuh besoknya, baru jam 10 saya dapat ruangan. Jam 10, saya dibawa ke lantai 3. Nah, di lantai 3 tuh ya itu luar biasa lah rumah sakit, perawatannya bagus, saya dikasih obat yang bagus, disuntik vitamin C, disuntik paru-paru, saya kan. Saya satu ruangan 2 orang, tapi ruangannya luas, ada 30 meter persegi kali ya. Di depan saya tuh ada Maijen, dia tuh sekamar sama saya, 7 hari dia pulang. Nah, terus, Bapak berapa lama di sana? Nah, saya di sana 10 hari. Jadi selama 10 hari satu kamar dengan 2 orang. Yang satu Maijen udah pulang, yang satu lagi itu dokter tapi kolonel. Nah, si dokter itu sama saya 3 hari. Jadi saya lihat perkembangannya dia tuh hari pertama oke, jalan, hari kedua udah ngelantur ngomongnya, hari ketiga batuk-batuk. Terus besoknya meninggal hari Minggu. Puji Tuhan kalau Bapak bisa cerita. Berarti Bapak ditolong Tuhan dan bisa bersaksi. Betul. Nah, pada hari ketiga, itu hari Sabtu kalau nggak salah ya, dokter itu kan meninggalnya Minggu. Itu saya temperatur aja naik langsung jadi 37,7. Yang tadinya normal, mungkin stres, sebenarnya saya nggak stres ya. Kayaknya ketularan juga kali ya menurut saya ya. Karena namanya virus, kita satu ruangan gitu kan, bisa jadi ketularan saya saat itu. Nah, tapi itu sama suster, ini kamu menggigil lagi ya? Agak menggigil sih, saya bilang ini tinggi ya. Dikasih lagi obat paracetamol sama dia. Tapi puji Tuhan saya udahnya normal lagi udahnya besoknya. Akhirnya 10 hari bisa pulang. Nah itu berarti 10 hari saya pulang. Iya. Terus udah begitu saya disuruh isolasi lagi mandiri. Jadi 10 hari tadi di rumah, 10 hari di rumah sakit. Setelah 10 hari rumah sakit, kan saya baru sekali swab di rumah sakitnya. Jadi mesti swab kedua. Iya, sampai di rumah harus swab lagi. Karena kata dokter itu masih ada sisa 1% virusnya. Iya. Jadi tetap saya harus isolasi di rumah, tetap mesti jaga jarak, pakai masker semuanya. Iya. Nah, pada tanggal 17 Desember saya di swab yang kedua.
Nah, kemudian pada tanggal 18 saya untuk menemui dokter dan melihat hasilnya. Nah, udah begitu saya ketemu dokter, dikasih hasilnya. Nah, puji Tuhan, saya ternyata hasil saya itu luar biasa. Jadi waktu tanggal 4 Desember saya ronsenannya itu kan positif COVID-19, ya kan. Terus pada tanggal 17 itu hasil ronsennya itu normal. Ada reportnya. Jadi kan saya tanya dokter teman saya, biasanya yang ini tuh seperti apa setelah yang COVID? Menurut dia sih paru-parunya biasa ada bekas dan gimana. Kalau saya ini bersih normal sama sekali. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya. Tuhan sudah memulihkan organ tubuh saya. Amin. Secara luar biasa. Ya, gitu. Ya, itu kesaksian saya. Saya coba kutip satu ayat dari Mazmur 116 ayat 8. Yang Engkau telah meliputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Jadi selama saya sakit pun tidak ada saya menderita sama sekali. Puji Tuhan. Ya. Memang yang namanya sakit nggak enak, nggak enak tapi ya kan? Tidak parah. Betul ya. Tidak pakai oksigen. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hendra buat kesaksiannya yang luar biasa. Saya percaya jemaat Tuhan, ketika Tuhan menolong Pak Hendra, Tuhan juga pasti menolong kita semua. Terima kasih. Dan saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Stay healthy, stay safe. God bless you. Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita baca visi gereja kita sama-sama. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Haleluya. Sekarang mari kita berdoa buat keluarga kita. Kiranya Tuhan mendengar doa kami untuk keluarga. Sekarang arahkan hatimu saudara untuk terima berkat. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Tuhan berkati segala pekerjaan tangan usahamu. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Jikalau kau setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Tuhan juga akan berkati studimu dan studi anak-anakmu. Rohanimu Tuhan berkati. Engkau akan bertumbuh dan berbuah seperti Kristus. Untuk itu terimalah sepenuhnya berkat melimpah. Berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga. Kita kasih damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.